Oke, halo semua. Kita ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya. Nah, kali ini di pertemuan 5, kita akan membahas widget kita berikutnya di dalam Flutter, yaitu widget yang dapat memberikan pilihan. Nah, widget ini merupakan widget di mana kita bisa memberikan beberapa item pilihan kepada pengguna supaya pengguna dapat memilihnya. Nah, contohnya di sini ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu pertama, ada yang namanya checkbox. Kedua, nanti akan kita pelajari radio button. Dan ketiga yang akan kita pelajari yaitu adalah clips. Nah, sebelum kita mulai masuk coding, kita pahami dulu. Yang pertama itu adalah checkbox. Nah, ingat, kalau checkbox ini merupakan widget pilihan di mana kita bisa memberikan beberapa item pilihan untuk dipilih oleh pengguna, di mana penggunanya boleh pilih lebih dari satu. Nah, kalau sedangkan yang namanya radio ini, radio button, nah, di sini bedanya pengguna hanya boleh memilih satu. Sementara untuk yang namanya chips, nah, ini sebuah opsi pilihan di mana bisa kamu gunakan untuk menggantikan yang namanya checkbox ataupun radio button. Nah, ini digunakan ketika memang area kamu untuk menyusun tampilan sudah sangat terbatas. Nah, kamu boleh menggantikan mereka menggunakan yang namanya chips. Chips ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, ini disebut sebagai input chips. Nah, ini biasa digunakan untuk memvalidasi yang namanya inputan. Nah, ketika kita sudah memasukkan sebuah inputan ke dalam text field, nah, dia bisa tampilkan dalam bentuk chips untuk memastikan apakah benar ini yang kita masukkan atau tidak. Nah, yang kedua, ini disebut sebagai choice chips. Nah, kalau choice chips ini fungsinya hampir mirip seperti yang namanya radio button. Nah, kita bisa memberikan satu pilihan dari beberapa pilihan yang diberikan. Nah, bedanya di sini, biasa chips ini disusunnya memadat horizontal seperti ini. Nah, yang ketiga, ini biasa disebut sebagai filter chips. Nah, ini biasa bisa juga digunakan sebagai pengganti yang namanya checkbox. Oke, kita bisa memberikan beberapa pilihan untuk dipilih oleh pengguna. Kalau yang ini hanya bisa pilih satu, kalau yang ini bisa pilih lebih dari satu. Nah, dan terakhir chips ini disebut sebagai action chips. Jadi fungsinya mirip seperti button, tapi dalam bentuk pilihan. Jadi seperti kita lihat booking tonight, saya klik 5.30, maka dia akan langsung proses bookingnya langsung jam 5.30. Oke, jadi ini yang disebut sebagai action clips. Jadi kita akan coba langsung masuk ke dalam coding bagaimana menggunakan widget pilihan ini. Oke, nah perhatikan pada contoh program kali ini. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan sederhananya dulu. Nah, di mana tampilannya itu disusun menggunakan scaffold. Di dalam scaffold ada application bar dengan title quiz, inilah dia. Nah, setelah itu sebuah layout di dalam body itu single child scroll view. Nah, ini supaya nanti tampilannya itu bisa di scroll secara vertikal. Inilah dia. Kita tentukan direksinya yaitu vertikal. Setelah itu di dalamnya ada child berupa padding. Nah, ini untuk mengatur ya. Saya berikan nilainya 20 di semua supaya ada jarak antara ujung layar ini semua dengan konten saya sejauh 20. Oke. Nah, setelah itu di dalamnya ada kolom. Nah, di dalam kolomnya inilah kita akan coba menyusun yang namanya checkbox, radio, choice chips, dan filter chips. Nah, ini yang kita pelajari. Di mana nanti choice chips ini cocok untuk menggantikan yang namanya radio. Kalau filter chips ini cocok digunakan untuk menggantikan yang namanya checkbox. Nah, ini akan kita pelajari. Jadi yang pertama akan kita pelajari yaitu checkbox. Perhatikan, untuk checkbox ada dua cara penggunaannya. Yaitu pertama dengan memanggil yang namanya checkbox. Satu lagi
itu checkbox list style. Nah, perhatikan di sini untuk parameternya atau propertinya yaitu sama, value dan onChange. Untuk yang namanya value, ini biasa nilainya berupa boolean true atau false yang digunakan untuk menyatakan apakah dia dicentang atau tidak. Oke, nah cara mengisikannya biasa kita akan buat variabelnya boolean tanda tanya. Ini artinya variabel ini boleh 0. Boleh 0. Kita buatlah soal 1A sama dengan false. Itu boolean. Soal 1B sama dengan false. Jadi kedua nilainya ini adalah false. Jadi saya masukkanlah ini nilainya adalah soal 1A. Nah, ini soal 1B. Oke, ingat ya, value-nya ini harus berbeda antara setiap checkbox. Kalau sama, nanti satu kamu centang, semua ikut tercentang. Nah, jadi pastikan semua value-nya ini terpisah. Oke, beda antara value checkbox pertama, checkbox kedua, dan checkbox berikutnya. Nah, sedangkan kalau untuk onChange, ini ya onChange, properti ini digunakan untuk menghandle ketika terjadi perubahan value. Ketika sebuah checkbox kamu klik, apa yang dilakukan akan dikerjakan di dalam onChange. Nah, perhatikan di dalam onChange-nya, ini wajib di dalamnya ini ada sebuah parameter, ada sebuah variabel yang menangkap sebuah nilai boolean. Nah, jadi seperti inilah dia. Harus ada sebuah variabel yang menangkap sebuah nilai boolean. Nilainya ini berupa nilai ketika kita melakukan interaksi dengan checkbox. Kalau sebelumnya nilainya false, kita klik, maka nilai false-nya ini akan menjadi true. Oke. Nah, inilah dia. Jadi di sini bisa kita buat supaya nanti nilainya berubah. Kita bisa gunakan set state. Gunakanlah soal 1A sama dengan val. Oke, jadi nilai valnya ini yang perlu kita ubah. Ini juga sama. Tapi ini nilai B yang kita ubah. 1B. Oke, sesuaikannya dengan value yang digunakan. Nah, inilah dia. Oke, muncul checkbox-nya, di mana checkbox-nya ini saling independen, berdiri sendiri. Ini tidak akan dipengaruhi ini, dan yang nilai ini tidak akan mempengaruhi checkbox yang di sini. Nah, sekarang perhatikan apa beda checkbox dengan checkbox list style. Kalau checkbox list style ini gabungan antara checkbox dengan list style. Perbedaan utamanya, kalau checkbox itu tidak ada teksnya. Sehingga untuk menuliskan teksnya, kita harus buat sendiri. Oke, jadi susunlah dalam row, children. Oke, masukkan text box. Mau masukkan teksnya. Oke, masukkanlah di dalam row ini. Teks, misalkan. Pilihan A. Inilah dia. Kalau di dalam checkbox list style, ini sudah ada opsi untuk memasukkan teksnya, yaitu di dalam yang namanya title. Oke. Teks. Pilihan B. Nah, jadi langsung muncul teksnya di sini. Kelebihan lainnya, kalau untuk penggunaan checkbox, nah ini ya, saya klik teksnya itu tidak akan mempengaruhi nilai dari checkboxnya. Sedangkan kalau checkbox list style, selama saya memilih di dalam list style dari checkbox ini, dia akan berubah nilainya. Saya pilih di dalam teks,
di luar teks. Oke, selama di dalam list style-nya ini semua, nah dia akan secara otomatis berubah, menjalankan yang namanya unchange. Nah, itu bedanya. Oke, terserah Anda mau gunakan yang mana. Oke. Jadi kalau menggunakan ini tentunya lebih enak. User tidak harus capek-capek pas menekan ini baru berjalan. Tekan aja di sini itu bisa berjalan. Nah, sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ini lebih presisi, kalau ini yang tidak begitu presisi. Oke, presisi artinya apa? Harus pas diklik baru berjalan. Kalau ini nggak pas pun itu nilainya bisa tercentang. Jadi ada kelemahan, ada kelebihannya masing-masing. Terserah Anda mau gunakan yang mana. Oke, nah jadi di sini saya ganti dulu untuk row. Oke, saya akan gunakan dulu, jangan menggunakan list style, tapi saya akan menggunakan tampilan row seperti ini. Nah, hati-hati ya, kalau nilainya sama, ini nilainya sama, value-nya sama. Nah, ini saya centang, dua-duanya ikut tidak tercentang. Saya centang ini, dua-duanya ikut tercentang. Nah, jadi pastikan nilai antara setiap value-nya itu harus berbeda. Oke, ini jawaban soal pilihan B. Nah, jadi di sini dia sudah berdiri sendiri pilihannya. Oke, inilah checkbox. Kita diberikan pilihan untuk memilih satu atau beberapa pilihan dari pilihan yang disediakan. Berikutnya, kita masuk ke yang namanya radio. Kalau radio sama juga ya, ada yang namanya radio. Oke, nah kali ini dia lebih banyak yang mau diisi. Nah, ini yang paling penting, group value. Oke, ini yang paling penting, nanti akan saya jelaskan. Satu lagi adalah radio style. Isinya juga sama ya, ada value, group value, dan unchange. Dan bentuknya sama. Ingat ya, kalau radio sama seperti checkbox seperti ini, tidak ada teksnya. Kalau radio list style, ini ada teksnya. Kelebihan lainnya lagi, ketika ini diklik, selama dia berada dalam list style-nya, ini akan secara otomatis terklik. Nah, tapi pada contoh ini kita tidak akan menggunakan dulu list style. Nanti kalau kamu mau coba silakan, kita akan gunakan dulu yang namanya radio. Nah, perhatikan bagaimana cara menggunakan radio. Di dalam radio, untuk nama value-nya ini, untuk value-nya ini, ingat ya, nilainya tidak lagi true atau false, tapi sebuah objek. Objek apapun boleh. Mau integer, mau double, mau boolean, boleh. Tapi ingat, kalau pilihannya lebih dari satu, jangan gunakan boolean. Jadi ini bisa kamu isikan dengan satu, tidak masalah. Kamu isikan dengan kata. Jawaban salah, itu juga tidak ada masalah. Nah, yang ini juga sama ya. Ini dibuat jawaban misalkan benar. Berikutnya yang paling penting adalah group value. Untuk group value ini nilainya harus sama. Ingat, nilainya ini harus sama. Kalau berbeda, radio 1 dan radio 2 ini akan dianggap sebagai radio yang terpisah. Jadi saya bisa pilih dua-duanya. Kalau group value-nya nilainya sama, maka ini akan dianggap sebagai satu grup, sebagai satu radio. Saya hanya bisa pilih satu. Oke, nah ini saya pindahkan dulu ya. Oke, contohnya aja string soal 2A sama dengan jawaban benar, 2B itu adalah jawaban salah. Oke, jadi di sini saya ganti ini jadi jawaban salah.
2B. Nah, group value-nya, ini saya buat group value. Pastikan ya isinya ini berbeda dengan yang sudah ada, value yang sudah ada. Pastikan itu harus berbeda. Nah, di sini saya buat aja string, tapi ya tipe datanya harus sama. Sama dengan jawabannya belum ada, jadi saya buat aja kosong. Setelah itu perhatikan di dalam onChange sama ya fungsinya di sini untuk menjalankan sebuah perintah ketika radionya itu diklik. Value di dalam radio itu berubah. Nah, bedanya kali ini file, nilai file yang dia kembalikan bukan lagi boolean, tetapi adalah sebuah nilai objek. Boleh integer, boleh string, sesuai dengan value yang kamu berikan. Nah, di sini tadi saya masukkan string, maka ini nanti akan mengembalikan yang namanya objek. Nah, supaya nilainya bisa sama, nanti akan kita ubah itu menjadi yang namanya string. Ini saya copy paste, Ctrl V. Nah, jadi untuk mengubahnya, ini saya save dulu. Nah, ini muncul ya radio 1 dengan radio 2, belum bisa terlihat eventnya karena kita belum buat set state. Nah, jadi kita buatlah di sini set state. Set state. Nah, nilai yang harus kamu ubah adalah group value-nya. Perhatikan group value-nya. Jadi kalau dibuat di sini, buat aja group value sama dengan file. Nah, tapi karena ini objek, ubahlah dia menjadi string. Seperti ini dia. Jadi nanti secara otomatis kalau ini dicentang, radio yang ini yang dicentang, maka secara otomatis nilai dari group value adalah soal 2A. Di sini juga nama nilainya adalah soal 2A. Soal 2A yaitu jawaban benar. Nah, maka secara otomatis jawaban soal 2A ini yang tercentang, ini akan secara otomatis tidak dicentang. Ya, saya save. Nah, inilah dia. Jawaban 2A, saya centang soal 2B, value yang 2B, ini yang group value-nya sekarang akan berubah menjadi soal 2B. Value-nya ini berubah jadi soal 2B. Maka secara otomatis juga akan mengubah nilai yang ini. Ini berubah, nah otomatis ini tidak tercentang. Jadi ini fungsi dari yang namanya group value. Jadi kalau group value-nya sama, ini akan dianggap sebagai satu kelompok. Nah, hanya satu pilihan yang bisa diberikan. Nah, ini cara penggunaannya. Nah, mau masukkan teks sama seperti penggunaan checkbox ini. Nah, kita harus tambahkan row. Atau kamu nanti mau menggunakan yang namanya radio. List still itu juga silakan. Jadi ini saya masukkan teks, pilihan benar, koma, masukkan radionya. Ini saya hapus. Ctrl X, Ctrl V, save, ini Ctrl C, kopikan, pastekan, ubah ini menjadi radio yang kedua. Yang bedanya hanya di sini.
value-nya yang ini yang B, yang ini A. Oke. Nah, yang perlu kita ubah ingat adalah group value-nya. Nah, jadi seperti inilah dia hasilnya. Oke, teksnya terbalik. Ini bisa kamu copy paste. Oke, pindahkan aja dia setelah kamu mendeklarasikan radio. Pilihan salah. Nah, inilah dia. Oke, sudah terbentuk untuk radionya. Oke, nah perhatikan ya, ingat ya, kalau ini adalah integer, oke, untuk soal 2 ya, ini integer, oke, boleh. Nah, saya masukkan, misalkan nilainya ini adalah 10, kalau salah nilainya 0. Nah, pastikan juga group value kamu, oke, sorry ini karena save saya. Nah, pastikan juga untuk group value kamu juga harus adalah integer dengan nilai yang berbeda dari soal 2A dan 2B, misalkan minus 10. Nah, setelah itu nanti di sini, nah, ini jangan ubah jadi S string menjadi S integer, sesuaikan dengan tipe data value dan group value-nya integer. Nah, setelah itu hasilnya sudah akan sama persis. Oke, sebentar, saya stop, saya run kembali. Oke, nah ini sudah bekerja seperti biasa. Oke, tidak ada bedanya. Nah, ini cara kita menggunakan yang namanya checkbox dengan radio. Nah, berikutnya kita akan bekerja lagi dengan menggunakan yang namanya chips. Nah, perhatikan ya, untuk penggunaan chips itu ada 4. Seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama itu kita kenal dengan nama input chips. Nah, kalau input chips ini hanya diperlukan adalah label. Oke, berupa teks. Oke, untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan di dalam chipsnya. Misalkan satu. Nah, inilah hasil dari chipsnya. Nah, untuk sekarang ini belum bisa diklik. Supaya dia bisa diklik, nah, pastikan dia memasukkan sebuah fungsi on selected. Oke, nah, jadi bedanya di eventnya, kalau ini bisa on selected, bisa on delete dan on press. Oke, on selected kalau dia terpilih. Nah, yang dia kembalikan di sini adalah sebuah nilai boolean true atau false. Oke, nah sekarang jadi ini sudah bisa diklik. Oke, nah jadi biasa ketika kita inputnya mau dijadikan sebuah clips, bisa kamu menggunakan yang namanya input clips. Nah, di sini juga bisa ya kamu menambahkan avatar untuk menambahkan ikonnya. Oke, inilah dia. Oke, ini untuk input chips. Nah, ini contoh sederhananya aja. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya choice chips. Nah, ini beda, ini wajib ada nilai selected-nya. Oke, ini ada sebuah label untuk menandakan teksnya. Satu, dan nilai selected-nya. Apakah nilainya true atau false? Oke, apakah dia terpilih atau tidak? Oke, nah ini kalau dia false, oke, nilainya ini masih disable karena kita belum memasukkan sebuah fungsi on selected. Oke, jadi kalau dia on chips, ini fungsi yang dia miliki hanya on selected ketika dia berhasil
diselect atau dipilih. Oke, inilah dia. Jadi kalau terpilih warnanya itu sedikit lebih gelap, kalau tidak terpilih warnanya sedikit lebih cerah. Oke, choice 1, choice 2. Inilah dia. Nah, mau ngubahnya, tinggal kamu set state di dalam selected-nya. Oke, nah seperti biasa, mau wajib masukkan selected-nya itu ke dalam sebuah variabel boolean. Choose 1, ini choose 2. Jadi ini kita ganti jadi choose 1, ini jadi choose 2. Nah, mengubah nilainya Oke, karena ini nah, nilainya itu tidak boleh null, jadi nggak boleh ditambahkan tanda tanya di depannya. Nah, jadi di sini kita bisa buat choose 1 sama dengan false. Oke, ini untuk mengubah nilai choose-nya. Nah, inilah dia sekarang. Oke, sorry, ini choose 2. Nah, baru bekerjalah dia. Oke, ini kalau terpilih keduanya, ini terpilih salah satu. Oke, jadi bisa tambahkan avatarnya. Nah, bisa tambahkan backgroundnya, bisa tambahkan disable color. Oke, ini bisa coba kamu lakukan. Oke, nah di sini saya mau buat supaya lebih terlihat jelas. Color dot blue shade. Oke, jadi kalau dia terpilih, saya ubah aja warnanya menjadi warna biru. Nah, jadi kalau terpilih lebih terlihat jelas. Oke, inilah dia kalau choose. Oke, nah setelah choose, sudah input choose. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya filter chips. Oke, isinya kurang lebih hampir sama, yaitu ada teks. Oke, saya buat aja filter 1, koma, ini untuk filter 2. Nah, selectnya sama ya, fungsinya ketika kita men-select nilainya. Nah, di sini hampir sama. Oke, nah dia juga menerima yang namanya nilai boolean. Oke, apakah dia dipilih atau tidak. Jadi kita harus masukkan val. Oke, masukkan val. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau filter ya bentuknya seperti ini. Oke, nah satu lagi yaitu action chips. Oke, hampir sama. Nah ini teksnya. Action. Nah di sini on press. Ingat ya, fungsi yang dia jalankan itu adalah on press untuk memastikan apa yang akan kamu jalankan ketika buttonnya ini diklik. Nah, bedanya kalau untuk action, koma, nah
action. Nah, ini seperti menggantikan sebuah button, jadi tidak perlu ada value di dalamnya. Oke, nah inilah contoh-contoh penggunaan yang namanya chips. Ada input chips, ada choice chips, dan ada filter chips. Nah, jadi perhatikan untuk penggunaan yang namanya filter chips sama seperti choice chips seperti ini. Nah, jadi kita perlu menentukan variabel untuk selected-nya dulu. Nah, jadi di sini ini saya copy paste, Ctrl C, Ctrl V, ini untuk yang namanya filter. Nah, sama nilainya false. Nah, setelah itu di dalam filter chipsnya saya masukkanlah nilai selected-nya adalah filter 1. Untuk yang ini nilai selected-nya adalah filter 2. Nah, setelah itu seperti biasa untuk ubahnya kita tinggal masukkan set state. Filter 1 sama dengan val, jadi nggak jauh beda ya dengan menggunakan choice chips. Nah, setelah itu di sini set state. Filter 2 sama dengan val. Nah, saya save. Kamu lihat hasilnya. Jadi kalau untuk choice seperti ini. Nah, kalau untuk filter, nah, kamu bisa lihat. Akan muncul sebuah icon itu untuk menandakan bahwa dia dipilih. Ini cara penggunaan yang namanya filter. Nah, sekarang yang terakhir. Tadi dibilang untuk yang namanya radio ini bisa digantikan menggunakan yang namanya choice chips. Nah, tetapi kamu lihat di sini, kalau caranya hanya seperti ini, nah, kamu lihat dia bersifat independen. Ya udah, kalau ini dipilih, ini juga bisa dipilih. Jadi tidak ada beda dengan yang namanya checkbox. Bagaimana supaya dia sifatnya bisa menjadi sebuah radio? Nah, jadi ada beberapa step tambahan yang harus kita buat. Pertama, kita akan buat dulu item yang akan dipilih. Nah, kamu boleh gunakan map. Nah, di sini saya akan buat supaya lebih mudah. Kita akan gunakan aja sebuah kelas. Dengan nama items.dart. Di dalamnya ini, saya akan mendeklarasikan item yang bisa dipilih di dalam choose chips. Tapi bentuknya dia dalam bentuk yang namanya kelas. Saya beri namanya item choice. Nah, di dalamnya masukkanlah final ID. Integer ID, dan satu lagi final string untuk labelnya. Nah, setelah itu di sini error, kamu tinggal Ctrl I, tinggal create constructor untuk kedua file ini. Selesai. Nah, jadi nanti akan saya masukkan ID dengan labelnya. ID apa, labelnya apa. Nah, kita buatlah dia sebagai yang namanya list. Nah, saya masukkan dia sebagai list di sini. List dari yang namanya items choose sama dengan pilihan sama dengan, nah saya masukkanlah itemnya. Itu item choose, masukkan ID-nya misalkan 1, ini labelnya untuk misalkan pilihan 1, jadi di sini saya masukkan mau berapa banyak pilihan yang bisa saya jadikan untuk pilihan choice chipsnya. Ini untuk pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Ini untuk pilihan 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk membentuk choice-nya, nah, kita akan susun dia dalam row.
Jadi saya masukkan aja di bawah action. Nah, di bawah action ini saya masukkan dia dalam susunan row. Oke, yaitu masukkan children. Nah, sama seperti kemarin, kita akan tampilkan isi listnya ini sebagai yang namanya choose chips. Oke, yaitu pilihan. Voila. Pilihan dot ubah jadi map dalam dulu dot. Oke, di luarnya dot. Jangan lupa ubah dia jadi tulis. Apa yang mau diubah? Oke, kita masukkan dia sebagai choose chips. Nah, jadi kamu masukkan labelnya. Labelnya apa? Dot label. Oke, nah harus diubah jadi teks ya. Teks, buka kurung, dot label. Nah, kalau untuk nilai selected-nya, oke, nilai selected-nya, nah ini kamu tinggal membuat, oke, nah harus buat sebuah ID yang sedang terpilih. Jadi di sini saya buat integer ID selected sama dengan minus 10 misalkan. Oke, pokoknya berbeda dari ID yang sudah ada di dalam list choice saya. Baru di sini saya tinggal buat selected sama dengan ID selected sama dengan 2 kali dot.id. Nah, sampai di sini selesai. Oke, ini lupa tanda komanya di akhir row. Nah, saya save. Nah, sudah muncullah. Oke, nah ini dia semua. Oke, sedikit overflow ya, sedikit overflow. Saya kurangi 1. Oke. Sudah kurangi 1. Seperti ya dia error. Oke, jadi saya stop dulu, saya run kembali. Oke, nah sudah muncul ya, ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Nah, belum bisa diklik karena kita belum memasukkan yang namanya eventnya untuk on selected. Nah, di on selected-nya, nah, kamu tinggal buat oke, nah, seperti ini. Di sini seperti biasa kirimkan file. Oke, kirimkan sebuah variable. Tapi filenya ini nggak akan kita gunakan. Nah, yang kita gunakan adalah set state. Oke, ubah ID selected-nya sama dengan dot.id. Oke, hanya seperti ini. Nah, jadi dengan cara seperti ini sekarang saya hanya bisa memilih satu pilihan dari banyak pilihan yang disediakan oleh choose chips. Nah, supaya lebih jelas, saya tambahkanlah selected color, colors dot light blue misalkan. Nah, jadi sekarang saya hanya bisa memilih satu dari beberapa pilihan. Nah, inilah cara kita untuk menggunakan yang namanya chips.